Oke, kembali lagi di tutorial kali ini. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang fungsi idet ya. Fungsi idet ini bisa kita pakai untuk membantu kita dalam menentukan kapan sih suatu tanggal itu jatuh tempo. Nah, biasanya kalau di pekerjaanku kita biasanya menentuin kapan sih suatu asuransi itu jatuh tempo. Tapi mungkin di sini yang akan saya ajarkan itu agak sedikit berbeda dengan versi aslinya yang bisa digunakan dengan fungsi ini. Oke, pertama-tama ya fungsi idet itu digunakan untuk menghitung tanggal yang jatuh jatuh sebelum atau setelah tanggal tertentu dengan menambahkan atau mengurangi jumlah bulan yang ditentukan. Nah, secara sintaksnya atau secara perintahnya itu tinggal ketik aja idet, lalu start date-nya, terus berapa bulan yang akan jatuh tempo. Begitu. Nah, fungsi ini bisa berguna untuk menghitung jatuh tempo, perencanaan keuangan atau jadwal pembayaran. Cuma nanti ada sedikit modifikasi ya karena memang agak berbeda dengan apa namanya sistem yang dipakai di Excel. Karena ini menyangkut juga di dalam pekerjaanku ya gitu. Oke, di sini sudah ada satu set data, tapi sebelum kita mulai ya, like dulu videonya, follow akun ini, share dan save videonya kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat ya. Oke, di sini sudah ada jatuh tempo ya, tanggal mulai suatu apa ya, mungkin dokumen gitu ya, suatu dokumen di mana misalnya di kolom A4 ini ada tanggal mulai dokumen itu tanggal 23 September 2024, di mana itu jangka waktunya selama 12 bulan. Nah, kira-kira tanggal berakhirnya kapan begitu. Nah, kalau untuk versi kita di dalam lembaga keuangan, misalnya 23 September, berarti itu akan berakhir di tanggal 22 September di tahun berikutnya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, pertama-tama kita blok dulu ya dari C4 sampai C10, lalu kita ketik sama dengan ketik idet ya, kurung buka, lalu start tanggal mulainya, titik koma atau koma, lalu jangka waktunya misalnya 12 bulan, oke. Kurung tutup, kurang satu ya, ini kurang satu hari, oke. Lalu tekan Ctrl Enter. Oke, jadi langsung ada semua jawabannya. Nah, kalau kita ngitung misalnya asuransi misalnya ya, 23 September 2024, maka dokumen asuransi tersebut akan berakhir di tanggal 22 September 2025. Jadi tahun berikutnya dikurang satu hari. Dan itu biasa dilakuin di lembaga-lembaga keuangan ya untuk dokumen-dokumen yang bakalan jatuh tempo. Nah, itu karena ada apa? Ada minus satunya di belakang rumusnya tadi. Nah, jadi begitu kalau di pekerjaan saya. Tapi kalau di luaran mungkin tanpa minus satu udah bisa. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman.